Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita masuk tanggal 13 Rabiul Awal. Berarti tadi hari Kamis tanggal berapa, Pak? 12 Rabiul Awal. Kalau ingat 12 Rabiul Awal, kita ingat apa, Pak? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak-bapak boleh cek masing-masing. Kalau kita buka kitab-kitab sirah, ternyata para ulama tidak ada yang sepakat mengenai bulan atau tanggal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mau ngebahas tema apa ngebahas maulid nih, Pak? Ngebahas tema aja dulu, Pak, ya. Nanti kita bahas kalau ada waktu. Boleh. Masuk hadis yang berikutnya, kita berjami'. Mudah-mudahan malam ini kita selesai tentang bab kebaikan dan silaturahim, berbakti kepada orang tua, ya. Mudah-mudahan nanti 2 pekan yang akan datang kita masuk bab tentang zuhud, ya. Langsung saja, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin." Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 malam, ya. Ngediemin, musuhin saudaranya lebih dari 3 malam atau 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Kalau ketemu melengos mukanya gitu, ya kan, Pak? Kalau gak ada masalah, ketemu buang muka. Kata Rasulullah, tidak halal lewat dari 3 hari. Ini nanti kita sebutkan faedahnya, ya. Fa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Ini 2 orang musuhan nih. Kita semua pasti punya masalah, Pak, ya. Pasti. Walaupun sudah belajar sunnah, walaupun sudah istiqomah ngaji, yang namanya manusia tempatnya salah. Nah, Rasulullah memberi keringanan. Kalau kesel, gondok sama saudaranya, boleh musuhan, tapi jangan lewat 3 hari. Begitu, Pak, ya, maksudnya, ya. 1 hari masih halal, 2 hari masih halal. Nah, kalau udah lewat 3 hari, tidak halal, kata Rasulullah. Nah, di antara 2 orang yang musuhan ini, yang terbaik adalah yang memulai salam. Masya Allah, Pak. Ini nanti mengajarkan kepada kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Musuh-musuhan, siapa yang paling gentle? Ya enggak, Pak? Kan dia nunggu-nungguan tuh. Saya emang gak bakal maafin sebelum dia duluan yang datang. Kayak gitu kan, Pak? Tapi Rasulullah mengajarkan yang gentle, yang berani ngucapin salam duluan, dialah yang terbaik di sisi Allah. Begitu, ya. Kemudian ini juga, hadis ini semakna dengan Surah Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Allah lanjutkan ayatnya, "Fa aslihu baina akhawaykum." Maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Fa aslihu, damaikan. Berarti ada masalah enggak? Ada masalah. Makanya Allah perintahkan untuk mendamaikan. Begitu. Nggak ada orang hidup sama sekali nggak pernah buat salah, itu nggak ada. Selama hidupnya manusia yang nggak pernah musuhan nggak ada, kecuali Rasulullah SAW. Begitu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru." Ya, pelan-pelan kayak biar paham, ya. Jangan kalian saling hasad. Udah paham nih, Pak, ya? Nggak usah dijelasin, ya. Nggak boleh iri, bahasa kita mah. Ya, saudaranya beli apa? Pajero
kita masih senior, ya udah Allah mau bagi rezekinya masing-masing, jangan iri, jangan hasad. Bisa jadi Pak Jeroma nyicil ngutang, kita masih senior cash, ya nggak Pak? Alhamdulillah, jangan hasad sama saudaranya. Wala tanajashu. Tanajashu ini maknanya jangan menaikkan harga barang jadi mahal supaya orang lain tertipu sehingga tertarik. Kan sebagian orang bangga beli produk yang mahal, betul nggak Pak? Sepatu lo berapa? 200.000, 1 juta. Padahal kualitasnya sama, cuma sama tukang dagang dinaikin harganya supaya wah gitu. Nah ini nggak boleh, kita naikkan. Jualan ya harganya yang normal, yang biasa, standar aja sebagaimana penjual lain jualan. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci, ya. Sama-sama muslim, saudara, tidak boleh saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, ya. Tadi udah dibahas, nggak boleh melengos aja, nggak boleh ya. Ketemu ya papasan, senyum, salam. Memalingkan muka aja tidak boleh, apalagi membelakangi. Nah ini kata Rasulullah SAW, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan membeli dagangan, ya. Jangan kalian sebagian menjual atau membeli di atas jual belinya saudaranya. Paham nggak maksudnya Pak? Jangan jual beli di atas jual belinya saudaranya. Maksudnya gini Pak, kalau saudaranya sudah transaksi nih, lagi transaksi tawar menawar, kita jangan masuk, jangan ikut nawar, ya. Coba nih, Bapak posisinya begini, Bapak mau beli motor, temennya masih bagus, dia beli baru dipakai 1 bulan, harganya 10 juta, mau dijual ke kita 7 juta, bagus baru sebulan dipakainya, taruh nih udah oke. Datang orang lain, antum jual ke dia berapa? 7 juta, sama saya aja 8 juta. Sakit hati nggak digituin Pak? Nah, perasaan begitu Rasulullah SAW memikirkan perasaan saudaranya, sampai hal yang begini dibahas oleh Rasulullah SAW. Jangan kita bahasanya apa ya? Jual beli di atas jual beli saudaranya. Ya tadi yang saya terangkan itu. Artinya kalau saudaranya sudah akad, lagi setransaksi, biarkan dulu akadnya. Jadi enggak. Kalau sudah tidak jadi, baru kita maju. Demikian juga kalau saudaranya sudah berbicara masalah wanita. Nah kemarin sudah dibahas ya, nyebut wanita yang akan dia nikahi. Nah itu kita jangan juga masuk. Si A sudah suka sama si B, ini B-nya wanita nih, ya. Si A ini cerita sama si C, sahabatnya. Loh kok si C-nya besok datang ke rumahnya si B, ngomong sama orang tuanya, melamar. Nah ini jangan, saya nggak boleh, nggak ada. Artinya malah wanita itu banyak ngapain rebutan satu perempuan gitu loh maksudnya. Kemudian berikutnya kata Rasulullah SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini nggak usah diterangkan, sudah jelas. Al muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yahduluhu. Karena sesama muslim itu saudara, jangan saling menzalimi dan jangan saling membiarkan. Yahduluhu ini artinya membiarkan, tidak menolong. Ada sebagian orang yang dia tidak mau memohon, tidak mau minta tolong bantuan orang lain, benar nggak Pak? Padahal dia butuh. Nah ini kata Rasulullah, jangan dibiarkan. Justru orang-orang yang seperti ini yang kita harusnya tolong. Sebagian orang dia butuh uang tapi nggak mau minjem, nggak mau minta. Nah ini kita peka ini Pak, ya. Misalnya dapat informasi saudaranya lagi susah, jangan nunggu dia datang ke kita, jangan nunggu dia memohon, begitu ya. Kalau bisa kita peka, ditolong saudaranya, begitu. Nah tadi sudah dibahas, intinya kata Rasulullah SAW, la hijrata fawqa salas, tidak boleh memboikot saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, ya.
Artinya syariat memberikan keringanan. Yang namanya manusia pasti pernah berbuat salah. Artinya permusuhan itu tidak bisa dihindarkan. Nah, diberi keringanan oleh syariat, boleh musuhan, boleh marahan, tapi jangan lewat 3 hari. Sehari 2 hari masih diampuni, masih ada harapan diampuni oleh Allah. Tapi kalau lewat 3 hari, hati-hati ya. Karena ini tidak halal. Sampai-sampai di dalam riwayat lain saya lupa menyampaikan di sini ada satu waktu, saya lupa waktunya, bulan atau harinya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kaum muslimin seluruh dunia ya. Tapi Allah bilang kepada para malaikat, jangan diampuni dulu nih 2 orang ini. Atau lafaz yang lain, amalan-amalan kita nih diangkat, dilaporkan kepada Allah ya. Kata Allah, ini 2 orang jangan dulu diangkat amalannya. Kenapa? Lagi musuhan. Sampai ini 2 orang berdamai, baru amalannya diangkat sampai kepada Allah. Seperti itu. Ya, peringatannya kita tidak boleh bermusuhan terhadap saudara muslim. Sampai sini selesai, tidak ada yang ditanyakan. Bentar lagi pembahasannya agak tinggi nih, ya. Lelang beda lagi. Itu kan memang dari awal acaranya lelang, betul nggak? Kalau yang tadi dilarang itu bukan acara lelang ya, jual beli biasa, tiba-tiba dia masuk gitu. Jadi lain pembahasan. Allah alam, nanti mungkin dicari lagi ilmunya. Mungkin ada ulama yang sudah membahas hukum tentang lelang. Saya sendiri ngaku belum pernah mempelajari tentang lelang tadi. Gitu. Nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lebih berkompeten. Selesai sampai sini Pak? Ya. Kita santai aja Pak ya, bahasanya Pak ya. Boleh diskusi Pak. Saya bentar lagi ngebahas tentang kebaikan. Apa itu kebaikan? Ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ini jangan sampai hadis ini dipakai dalil buat ya ini kan baik, masa dilarang. Nah, artinya gini Pak, yang dimaksud kullu ma'rufin di sini ya adalah dalam masalah duniawi, dalam masalah muamalah ya. Setiap itu sifatnya meringankan beban saudaranya, menolong saudaranya ya, membantu saudaranya, memudahkan urusan saudaranya, maka itu dihitung sedekah. Adapun masalah agama ya, kita punya kaidah. Kebaikan di dalam agama ini adalah semua yang telah dipraktekkan oleh para sahabat itu kebaikan. Karena beda nanti bicara masalah duniawi dan agama. Paham maksud saya di sini Pak? Simpelnya gini Pak. Kalau bicara masalah dunia, hukum asalnya halal. Seluruh masalah duniawi, kayak kita bikin arisan, traktir temen ya, kemudian menggilir perkumpulan keluarga. Biasanya keluarganya besar nih, anaknya ada 10. Bulan ini di sini ya kan, anak pertama, bulan berikutnya. Itu masalah duniawi, bebas selama tidak ada dalil yang melarang. Sama saya Pak, jangan sampai dibalik. Saya mau makan tahu. Makan tahu, Rasulullah nggak makan tahu loh. Mana dalilnya makan tahu? Keliru. Kalau masalah dunia yang ditanya larangannya, ada nggak larangan makan tahu? Nggak ada, berarti halal tidak? Halal. Adapun masalah agama yang ditanya adalah dalil, bukan larangan. Jangan sampai ada orang beribadah menganggap itu suatu ibadah kemudian mengerjakannya ketika kita nasihati ini nggak ada contohnya dari Nabi, dia bilang apanya? Mana larangannya? Nah, keliru ya. Kalau nggak ada larangan, ada Rasulullah melarang nggak sholat subuh 3 rakaat? Nggak ada larangannya. Kenapa nggak berani mengerjakan 3 rakaat?
Karena dalilnya 2 rakaat. Paham maksud saya, Pak? Nah, jangan dibalik begitu, ya. Artinya begini, Pak. Sebagian saudara kita masih ada yang mengerjakan atau membuat suatu perayaan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalilnya itu kebaikan. Betul nggak? Saya sebut nggak Pak perayaannya? Nggak apa-apa Pak ya. Kita kan diskusi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau jamaah punya pendapat yang lain silakan diungkapkan, kita bicara baik-baik. Betul nggak? Setuju Pak ya? Contohnya misalnya Maulid Nabi. Sekarang nih Masya Allah lagi marak Pak ya Maulid Nabi. Ketika kita nasihati saudara kita, itu tidak ada contohnya dari Nabi. Alasannya apa? Maulid Nabi itu kan baik, di dalamnya banyak kebaikan. Ada silaturahim, ya kan, tetangga-tetangga kumpul semua, betul nggak, di masjid? Ada sedekah, betul nggak? Baca sholawat, baca Quran, kebaikan bukan? Kebaikan semua. Nah, pertanyaannya, jawab Pak ya. Jawabnya dengan jujur. Pertanyaan yang pertama ditanya, Maulid Nabi itu kebaikan atau tidak? Oke, kebaikan. Kunci dulu jawabannya ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kebaikan ini diketahui atau tidak oleh Rasulullah SAW? Ayo. Kalau merayakan Maulid Nabi, yang kita bicarakan merayakan, bukan maulidnya, bukan, merayakannya. Kalau merayakan Maulid Nabi ini adalah kebaikan, pertanyaan berikutnya, kebaikan ini Rasulullah tahu atau tidak? Banyak Pak? Hah? Tidak tahu? Masya Allah, astagfirullah. Kalau Rasulullah tidak mengetahui kebaikan, sementara kita tahu kebaikan, berarti kita menuduh Rasulullah bodoh terhadap syariat Islam. Kok nggak tahu ini kebaikan? Buktinya mana? Rasulullah tidak mengajarkan. Iya nggak Pak? Kalau kita menganggap merayakan Maulid Nabi itu kebaikan, sementara kita menganggap Rasulullah tidak tahu, berarti kita menganggap Rasulullah bodoh terhadap syariat. Kenapa? Karena Rasulullah telah bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa seluruh ajaran Islam, seluruh syariat ini sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sampai ketika haji wada, Rasulullah haji menjelang wafatnya itu, Rasulullah sampai mengacungkan jari, Allahumma syahad, sampai Rasulullah mengacungkan jari ke jamaah, kemudian ke atas langit, ke Allah. Ya Allah, saksikanlah, aku telah menyampaikan seluruh risalahku. Ya Allah, perintahkan semua disampaikan kepada Rasulullah. Berarti tidak ada satu kebaikan pun yang disembunyikan oleh Rasulullah. Sepakat nggak? Saya tanya lagi. Kebaikan ini yang saya maksud perayaan Maulid Nabi, Rasulullah tahu nggak bahwa ini kebaikan atau bukan? Kalau kita jawab tidak tahu, berarti kita menuduh Rasulullah bodoh terhadap syariat. Rasulullah nggak tahu kalau ini kebaikan, nggak diajarkan umatnya, betul nggak Pak? Tapi kalau kita jawab tidak tahu, Rasulullah tahu Maulid ini kebaikan, berarti kita menuduh Rasulullah menyembunyikan risalah. Ada hadis yang disembunyikan oleh Rasulullah, ada kebaikan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, berarti Rasulullah mengkhianati risalah. Paham maksud saya Pak? Kenapa bisa begini? Karena dari awal sudah salah jawabannya. Jawabannya yang benar apa? Merayakan Maulid Nabi ini kebaikan atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak diamalkan oleh para sahabat. Kaidahnya tadi di awal saya bilang, kebaikan di dalam Islam ini adalah seluruh yang sudah dipraktekkan oleh para sahabat, yang sudah diamalkan oleh para sahabat, yang sudah diajarkan oleh para sahabat, itu kebaikan. Artinya, kalau ada suatu amalan atau suatu ibadah atau ajaran, kok sahabat tidak melakukannya, maka yakini itu bukan kebaikan. Nah, di sini perbedaannya kita nanti sama saudara-saudara kita. Kita ada kaidah tertentu.
dalam melaksanakan agama ini acuannya adalah para sahabat. Kenapa kok para sahabat? Ayo, kalau ada yang ditanya, kan sahabat manusia, ustaz-ustaz kita juga yang menganjurkan maulid kan manusia juga sama. Kenapa kok yang jadi acuan para sahabat? Karena para sahabat sudah direkomendasi langsung oleh Allah. Semua kita sudah hafal ayatnya surah Al-Bayyinah. Radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridho kepada para sahabat dan para sahabat ridho kepada Allah. Adapun para ustaz yang hidup zaman sekarang, para kiai atau para dai, ada nggak tasbih dari Allah? Tidak ada. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian ingin mengambil contoh, ingin mengikuti jejak hidup, ikutilah orang-orang yang sudah meninggal. Yang dimaksud siapa? Para sahabat. Mereka sudah disempurnakan amalannya oleh Allah. Adapun orang yang masih hidup, kita ini pasti melakukan salah, pasti. Maka nggak pantas kita yang masih hidup ini jadi contoh. Yang jadi contoh adalah orang yang sudah meninggal. Intinya itu tadi Pak. Dalam masalah dunia kita ingin melakukan, maka pertanyaannya adalah larangan. Ada nggak larangannya dari Al-Quran dan Sunnah? Kalau ada, ya jangan dikerjain. Kalau nggak ada larangannya, monggo. Begitu. Seperti bikin pengajian setiap malam Jumat misalnya. Menjadwalnya, ini urusan duniawi, muamalahnya, menjadwalnya ya. Kajiannya masalah agama seperti speaker. Ya kan ada sebagian saudara kita kan gitu kan. Punten ya Pak ya, nggak apa-apa ini membahas kayak gini ya Pak, nggak apa-apa ya, biasa aja kita relax jangankan masalah agama, masalah waris saja beda pendapat kakak sama adik gitu kan. Yang penting disikapinya dengan ilmiah, dengan santun gitu ya. Gini Pak masalahnya, ada yang bilang begini, antum dikit-dikit bid'ah ya, yang nggak ada di zaman Rasulullah bid'ah misalnya. Itu kipas angin nggak ada di zaman Rasulullah. Speaker nih nggak ada di zaman Rasulullah. Rasulullah ceramah nggak pakai speaker. Betul nggak Pak? Ya udah itu dilepas, nggak usah pakai speaker. Ini masjid listrik. Sebutkan satu nabi yang pakai listrik. Nggak ada. Mulai besok masjidnya dilepas listriknya. Kayak begitu Pak? Bukan begitu. Ada kaidahnya gini Pak. Sesuatu dikategorikan muhdas atau diada-adakan ya. Salah satu kaidahnya, tanya, mungkin nggak Rasulullah melakukan itu ketika Rasulullah hidup? Kalau mungkin, secara logika Rasulullah mampu melakukannya, tetapi tidak dilakukan. Kok di zaman kita dilakukan? Iya, itu bid'ah. Tetapi kalau sesuatu yang Rasulullah tidak mungkin melakukannya, ya tidak mampu, tidak ada kemampuan untuk melakukannya, kemudian di zaman sekarang ada, itu bukan bid'ah. Contohnya seperti motor, mungkin nggak di zaman Rasulullah bikin motor? Paham maksud saya kan? Tidak mungkin. Kemudian ada di zaman sekarang, nah itu bukan bid'ah. Maksud saya bid'ah yang dilarang kayak. Artinya itu ada kaidahnya. Ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan, ditanya, Rasulullah mampu nggak melakukannya? Mampu, tetapi itu kok tidak dilakukan? Nah berarti itu bukan kebaikan. Bisa nyebutin nggak contohnya? Contohnya, salah satu contohnya, azan sebelum sholat Id. Nah kan, azan sebelum sholat Id. Sholat Id itu dilakukannya setahun sekali loh. Idul Fitri ya, setahun sekali. Kemudian mengumpulkan masyarakat banyak. Secara logika kan lebih bagus kalau ada azan. Betul nggak Pak? Jam 6 pagi azan biar orang-orang tuh ini udah pengen ditegakkan sholat Id. Jadi buru-buru datang ke lapangan. Pertanyaannya Pak, mampu nggak Rasulullah nyuruh Bilal azan di sholat Id? Mampu nggak? Sangat mampu. Dikerjakan nggak sama Rasulullah? Tidak. Maka ketika tidak dikerjakan, yakini itu bukan kebaikan.
Azan sebelum sholat itu bukan kebaikan. Kenapa? Rasulullah tidak mencontohkan. Saya tanya, berani nggak masyarakat azan sebelum sholat itu? Berani nggak Pak? Nggak ada yang berani. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya apa? Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa dalam masalah ini kita sepakat tidak berani membuat yang baru? Harusnya ini dipraktekkan juga di seluruh ibadah-ibadah kita yang lain. Begitu. Udah mantap belum Pak? Saya tambahin lagi nih kalau kurang mantap. Saya tambahin lagi Pak ya. Bapak buka surah Al-Baqarah ayat 1. Gimana bunyinya Pak? Alif Lam Mim. Buka tafsir manapun tidak akan ditemukan maknanya. Gak ada seorang ulama pun yang berani menafsirkan Alif Lam Mim. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menjelaskan. Tidak ada keterangan dari Rasulullah. Para ulama begitu berhati-hati dalam agama. Ketika Rasulullah tidak berani menafsirkannya Alif Lam Mim tadi, maka para ulama pun tidak berani menafsirkannya. Faedahnya apa? Betul-betul apa kata Rasulullah SAW. Nah, harusnya ini diterapkan oleh kita di setiap ibadah kita. Maksudnya saya menjelaskan ini Pak. Maksudnya jangan sampai salah paham. Ketika Rasulullah bilang kullu ma'rufin shadaqatun, ya setiap kebaikan adalah sedekah, itu juga dibatasi oleh kaidah tadi yang saya jelaskan. Begitu supaya tidak salah paham. Begitu Pak ya. Dalilnya mana? Kok saya bilang begini? Jelas dalilnya. Di Madinah, ketika orang-orang Ansor mengawinkan pohon kurma. Ini rahasianya nih. Kenapa kalau kita nanam pohon kurma itu nggak berbuah? Ternyata pohon kurma itu ada kelaminnya. Ada yang jantan, ada yang betina. Dikawinkan kalau jadi baru berbuah banyak. Begitu. Nah, ketika itu sahabat ada yang sedang mengawinkan pohon kurmanya. Rasulullah lewat, dilarang sama Rasulullah. Apa yang kau lakukan? Ngapain? Maksud kita kan apaan capek-capek gitu lah, bahasanya gitu loh. Sahabat, sami'na wa ata'na. Nggak jadi dikawinin kurmanya. Apa yang terjadi Pak? Gagal panen. Gara-gara tidak dikawinkan. Setelah berita itu sampai kepada Rasulullah bilang apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti urusan dunia kalian. Mudah nggak? Baru nggak ya? Rasulullah menyerahkan. Kalau urusan dunia, Rasulullah menyerahkan kepada kita. Kita berangkat sekolah pakai motor, pakai unta misalnya, pakai kuda misalnya ya. Itu urusan dunia, diserahkan kepada kita. Mudahnya kita pakai apa? Pakai taksi, pakai gokar misalnya, ya, pakai motor sendiri, pakai sepeda, jalan kaki, diserahkan kepada kita. Ada permasalahan agama, kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara logikanya gini aja Pak. Seandainya agama ini dikembalikan kepada akal manusia, baik. Pokoknya yang dianggap manusia baik kita kerjain aja ya. Masalah agama nih Pak ya. Saya tanya Pak, akal siapa yang jadi standar acuan? Jangankan satu jamaah masjid, 2 orang aja udah beda pola pikirnya, betul nggak? Nah, ini satu poinnya. Yang berikutnya, seandainya masalah agama dibiarkan, diserahkan kepada akal yang dianggap baik boleh dikerjakan, nanti setiap wilayah punya ibadah sendiri-sendiri. Betul nggak Pak? Punten, kembali lagi ke Maulid Nabi. Kita lihat sendiri ya kenyataannya. Setiap daerah beda cara merayakannya. Betul nggak Pak? Iya, waktunya juga beda. Ada yang 12 Rabiul Awal, ada yang 15, ada yang sebelumnya, ada yang sebulan berikutnya, ada yang pagi, ada yang malam, beragam. Tidak ada standar. Kalau ibadah betul-betul ada standar. Salat 5 waktu, maghrib, ya matahari terbenam. Sepakat semua, betul nggak Pak?
3 rakaat semua, nggak ada yang berubah. Satu dunia ketemu muslim, sholat maghribnya sama, sholat isyanya sama. Kenapa? Ada acuan standar. Inilah fungsi Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke atas muka bumi. Kenapa? Supaya ibadahnya sama. Begitu. Kalau seandainya kita boleh melakukan ibadah sekehendak kita masing-masing, nggak usah diutus Rasulullah SAW. Betul nggak, Pak? Iya. Ini dari saya ya. Mau disanggah silakan. Ada yang maunya nggak, Pak? Nggak ada. Oh, japri aja nggak apa-apa. Ngomong berdua sama saya nggak apa-apa. Janjian insya Allah saya luang, silakan. Gitu. Insya Allah nggak ada salah paham ya tentang kullu ma'rufin shadaqatun. Gitu. Ya udah, kalau sudah kita lanjut pembahasannya. Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Jangan pernah, kata Rasulullah, jangan pernah kita meremehkan kebaikan walaupun kita anggap kecil. Walaupun hanya bermuka ceria di hadapan saudaranya. Ini remeh Pak ya? Cuman gitu doang Pak. Apa sih namanya? Narik otot bibir ke samping doang, memperlihatkan gigi doang, itu kan ringan, betul nggak Pak? Kalau bahasa kita mah, senyumlah, gigimu bukan aurat. Gitu kan Pak ya rasanya, supaya ringan kita senyum gitu. Nah ini Rasulullah mengingatkan kita jangan meremehkan. Itu kebaikan, artinya apa? Itu pahala. Bisa jadi amalan yang kecil-kecil begitu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat sunnah, sholat malam, sedekah, wakaf, belum tentu diterima sama Allah, betul nggak? Karena berat. Bapak-bapak wakaf 50 juta ringan apa berat Pak? Berat. Ikhlasnya juga berat. Tapi kalau yang hal yang remeh, senyum, uang parkir 2.000, kalau parkir agak berat kadang-kadang kan. Inilah apa namanya, ke anak yatim 2.000 misalnya, kotak amal 5.000 misalnya. Itu ringan apa berat? Ringan. Bisa jadi amalan-amalan yang ringan kita kerjakan itu yang diterima sama Allah. Kenapa? Mudah ikhlasnya. Amalan yang besar belum tentu diterima sama Allah. Haji, umroh, susah ikhlasnya, betul nggak? Pulang umroh nih, cerita, gatel pengen cerita. Saya tuh kemarin di sana begini, betul nggak? Iya. Walaupun nanti di dalamnya itu menceritakan kebaikan penduduk Madinah, ya mudah-mudahan itu mah masalah niat Pak ya. Mudah-mudahan dia lurus niatnya, dia hanya ingin berbagi faedah. Memang betul Pak, penduduk Madinah itu Masya Allah. Jadi gini Pak, saya bahas haji umrah ini maksudnya gini Pak. Saya panas sama orang-orang yang merendahkan negara Saudi Arabia, orang-orang yang membenci Saudi Arabia. Bapak bisa langsung tanya kepada orang-orang yang sudah pulang haji, sudah pulang umrah, tanya langsung Pak, bagaimana keadaan di sana? Jauh dari fitnah yang digaungkan oleh orang-orang yang membenci negara Saudi Arabia. Lihat berapa ribu mahasiswa seluruh dunia yang ditanggung oleh pemerintah Saudi belajar di sana gratis, bukan hanya gratis, digaji mahasiswanya. Kalau nggak salah 500 real. Konversiin aja ke rupiah, kira-kira 2.400.000 ya, atau 3 juta. Itu digaji mahasiswanya Pak. Dia tinggal belajar enak, fokus, dapat bayaran. Ada nggak negara yang kayak gitu? Masya Allah. Waktu itu juga pernah difitnah tentang penduduk Suriah. Mana negara Saudi? Tuh Turki bikin kamp-kamp pengungsian banyak gitu kan ya. Kita jawab, Saudi tidak membuat kamp pengungsian. Kenapa? Orang-orang Suriah saudara kita datang ke Saudi, monggo tuh mau tinggal di mana bebas. Nggak pakai apa namanya paspor segala, bebas mau tinggal berapa lama di Saudi silakan. Paham maksud saya Pak? Nah kadang-kadang orang kan memutarbalikkan fakta, menjatuhkan negara saudara yang awal dari karena kota Mekah itu adalah negeri kelahirannya Rasulullah SAW, ya kasih kita semua, dan negeri Madinah itu tempat wafatnya Rasulullah SAW, dan di sanalah Rasulullah SAW dimakamkan. Gitu. Maka
nggak boleh kita menjelek-jelekan negeri kelahiran Rasulullah SAW, negeri wafatnya Rasulullah SAW. Begitu. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Kata Rasulullah pesan kepada kita, jangan meremehkan kebaikan walaupun kita anggap kecil atau ringan, walaupun hanya bahasa kitanya menampakkan gigi ya, senyum kepada saudaranya, itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ini agak susah nih Pak. Yang agak susah kita terapkan di masyarakat. Karena setiap daerah beda lingkungannya ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabakhta marqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Apabila engkau masak masakan yang berkuah, ya, sayur sop, bakso, apa lagi yang berkuah, pokoknya ada kuahnya ya. Kata Rasulullah, banyakin airnya. Kenapa? Perhatikan tetanggamu, Masya Allah. Ini kalau saya jelaskan hadis ini, kasar katanya gini Pak. Kita uang pas-pasan, ya. Beli bakso di warung cuma dapat 2 bungkus lah misalnya ya. Sedangkan punya tetangga, maka walaupun ngasih ke tetangga 1 mangkok tuh, airnya penuh Pak, baksonya cuma 2 butir misalnya. Kasar katanya gitu Pak. Ya tadi jangan remehkan perbuatan walaupun kecil, walaupun ringan. Tapi kalau di kita jadi omongan, betul nggak Pak? Si Fulan tuh kemarin ngasih nggak niat, masa 1 mangkok cuma 2 doang bakso, betul nggak Pak? Allahu Akbar. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, fattaqun nar walau bisyikki tamrin. Takutlah kamu neraka walaupun sedekah setengah kurma Pak, setengah kurma. Kita ngasih 1 kurma aja malu, betul nggak Pak? Maka kata Rasulullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu dimasukkan ke neraka walaupun sedekah dengan setengah kurma. Betul-betul Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan meremehkan perbuatan kecil. Nah ini nanti diterapkan, misalnya buka bersama di masjid. Kan ada sebagian teman kita nggak kebagian kurmanya Pak. 1 bungkus 3 butir kan, dibagi satu-satu. Ada yang belum dapat nih. Jangan malu Pak, buka, kalau ada 3 kasih 1, atau dia 2 saya 1. Jangan malu Pak. Sedekah 1 gelas atau gelas, jangan malu. Bisa jadi amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah ini kalau Bapak mau nerapin silakan, tapi harus kebal terhadap omongan tetangga. Kebal Pak. Tapi kalau Bapak yang baperan, sedikit dia ngomong tetangga langsung pundung ya publik, ya jangan. Amalkan yang lain aja. Kalau bisa Bapak kuahnya banyak, isinya juga banyak. Sila itu mah parasman biasanya. Oke. Bikin bareng-bareng. Sampai sini selesai Pak. Lanjut ya, hadis kelima. Rasulullah SAW bersabda ya, Man nafasa an muslimin atau an mu'minin ya, dan yang lain, siapa yang melepaskan dari seorang muslim atau dari seorang mukmin, apa yang dilepaskan? Kurbatan min kurabid dunya ya, kesulitan. Siapa yang melepaskan 1 kesulitan dari saudara muslimnya dari sekian banyak kesulitan dunia, maka balasannya kata Rasulullah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka dia akan dilepaskan kesulitannya di hari kiamat. Masya Allah Pak. Bapak-bapak sekalian, kalau di dunia kita masih ketemu air Pak, betul nggak? Bebas Bapak beli 1 galon, nyetok 5 galon di rumahnya bebas. Itu di dunia Pak. Tapi di akhirat, jangankan minum, seorang hamba nggak bisa menggeserkan kakinya kecuali dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Air seteguk pun hanya Allah nanti yang bagi di akhirat. Orang kafir tidak dapat minum walaupun setetes, walaupun seteguk. Nah ini balasannya kata Rasulullah, kalau kita ingin dihilangkan kesusahannya di akhirat nanti di hari kiamat, maka tolong saudaranya yang lagi susah.
balasannya Allah akan memudahkan urusannya di akhirat nanti. Lanjutannya kata Rasulullah, ini seperti mengulang tapi dengan lafaz yang lain ya. Kata Rasulullah SAW, wa man yassara 'ala al-mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang lagi susah, ya, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Teman kita ada yang lagi susah nggak Pak? Banyak. Sama kita nih yang kurang peka. Betul nggak Pak? Kasar katanya gini Pak, kalau kita belum mampu ngasih, belum ikhlas membantunya dengan cara ngasih, ya dipinjemin nggak apa-apa. Betul nggak Pak? Iya. Ada temen lagi dikejar-kejar apa Pak? Debt collector apa rentenir? Dia punya utang 5 juta, kasihan lah Pak. Mungkin sebagian kita 5 juta itu ringan. Betul nggak Pak? Tapi sebagian orang 500 ribu itu sangat berharga. Betul Pak. Saya ngerasain sendiri. Makanan di rumah tuh Pak, ya. Kadang-kadang kan ada yang ngasih kue ke saya Pak ya. Makanan di rumah Pak. Karena udah sering makan kue anak-anak Pak ya. Kadang-kadang kan bosan kan. Dicuekin tuh kue datang di meja aja. Tapi ketika ada orang ada teteh ya bantu-bantu di rumah gitu ya, dibawain tuh kue pulang. Besoknya cerita, Masya Allah, itu kue kemarin beli dari mana ya? Enak banget. Anak-anak saya nih selesai makan sampai laporan. Masya Allah. Pak maksud saya Pak, kadang-kadang perkara yang kita pandang remeh, kecil, bagi sebagian orang lain itu sangat berharga. 100 ribu bagi kita mungkin remeh, betul nggak Pak? Bagi sebagian orang itu sangat, mungkin bisa jadi dia makan 1 pekan, bisa jadi Pak. Waktu saya muda Pak, sekarang udah tua Pak ya. Waktu saya belum nikah tuh Pak, Masya Allah, 50 ribu itu bisa 1 pekan bisa. Beli ikan 3.000 rupiah apa ya? Pagi makan sebelah itu, sebelahnya lagi zuhur. Masya Allah. Pernah saya ngalamin kayak gitu. Beli bakso Pak, siang-siang bakso Pak ya. Ya. Siangnya kuahnya aja pakai nasi. Pentolnya sore. Masya Allah. Ya namanya masih muda Pak ya. Masih ya belum punya tanggungan. Mungkin sebagian zaman juga pernah ngalamin ya Pak ya. Dulu waktu masih SMA atau masih lulus SMA pernah kejadian seperti itu. Artinya Masya Allah gitu. Buat kita remeh tapi buat orang lain itu sangat berharga. Kemarin saya juga dapat cerita dari kakak saya, tetangga di rumah Pak. Ya dulu orang kaya Pak, Masya Allah. Anaknya minta apa aja dibeli. Sekarang susah. Saking susahnya Pak, kata kakak saya, itu tuh si Fulana dikasih sayur kemarin aja 5 kasih. Ajib ya Pak. Masya Allah ya. Artinya itulah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita banyak memandang saudara kita yang di atas kita, akhirnya kita nggak bersyukur. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang di bawah kita, supaya kita lebih bersyukur. Gampangnya gini aja Pak, bapak-bapak sekalian, sebagian sudah Allah kasih tempat tinggal, betul nggak Pak? Ada yang belum lunas cicilannya, ada yang sudah lunas ya. Walaupun kontrak misalnya Pak ya, saya yakin Pak, Bapak kamarnya minimal 1 di rumah. Betul nggak? Rumahnya tuh kamar 1 atau kamar 2, iya nggak Pak? Rasulullah SAW diceritakan banyak hadis, Bapak boleh cek sendiri. Sholat tuh Pak, tempat sujudnya ada kakinya Aisyah. Paham maksud saya Pak? Ya Rasulullah tidur di situ, ya sholat di situ. Berarti rumahnya sebesar apa? Bersyukur nggak kita? Dibandingkan oleh Rasulullah sama kita, kamarnya mah ada 2, ada 1, ada 3, Masya Allah. Kurang apa kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Artinya begitu maksud saya, yuk kita pandang saudara-saudara kita yang di bawah kita supaya kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutannya Pak, hadisnya belum selesai. Lanjutannya kata Rasulullah SAW,
Terakhir mungkin ini ya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahi fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Ini masyaallah karena itu hadisnya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang menutup aib saudaranya, ya, tutup aibnya, maka Allah akan menutup aib dia di hari kiamat nanti. Masya Allah. Kalau kita tahu aib saudaranya, Pak, sampai kita aja titik. Jangan cerita lagi sama orang. Kenapa? Ganjarannya nanti Allah tutup keburukan kita. Ya. Di dunia dan di akhirat. Kita nutupi keburukan saudaranya, jangan sampai nih. Punten ya. Misalnya saya bahas rokok nggak apa-apa Pak ya. Biar yakin bahwa rokok itu nggak ada manfaatnya, merugikan orang lain ya. Saya nggak ngomongin orang sini ya. Insya Allah orang sini nggak ada yang ngerokok Pak ya. Ada saudara kita nih belum bisa ninggalin merokok. Dia ngerokoknya sembunyi-sembunyi, cari toilet gitu kan ya. Lagi kerja bakti, candunya timbul. Cari kamar mandi, dia ngerokok sendirian di kamar mandi. Setelah saya ngerokok, keluar kamar mandi kan, kita mau pakai kamar mandinya kan, bau tembakau kan Pak? Nah itu udah tutup. Dia kan melakukannya udah sembunyi-sembunyi, betul nggak Pak? Bukan di hadapan orang, jangan diceritain sama orang lain. Paham saya Pak? Iya, begitu juga sama yang lain-lain pun Pak. Ini HP nih. HP. Ini HP seperti pisau, betul nggak? Pisau kan dipakai sama ibu rumah tangga, manfaatnya banyak. Dipakai preman, begal, ya kan? HP juga sama. Nah, ketika teman kita atau saudara kita bermaksiat lewat HP, ya kan? Kan sembunyi-sembunyi, betul nggak Pak? Suatu saat kita mencoba HP-nya, melihat ada yang buruk, itu aib bukan? Udah, jangan cerita sama orang lain. Lebih bagus lagi kita pura-pura nggak tahu. Iya nggak Pak? Teman kita bahagia, Masya Allah, kalau tahu temannya itu nggak tahu aib kita. Iya nggak Pak? Nah, suatu ketika kita melihat aib saudaranya, jangan merasa suci. Kita semua pernah melakukan maksiat, betul nggak Pak? Udah, cukup sampai saya aja. Kalau perlu kita pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu, gitu Pak ya. Kecuali kalau saudara kita maksiatnya terang-terangan, baru kita nasihati, ya nggak? Kalau saudara kita ada yang masih sembunyi-sembunyi, bisa jadi besok sudah taubat. Orang yang sudah taubat kok aibnya masih diceritakan. Jadi kita yang berdosa, ya nggak? Iya, intinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menutup atau melindungi kehormatan saudaranya, jangan membongkar aibnya. Ganjarannya Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir, Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Kesimpulannya Pak, kalau kita ingin selalu ditolong oleh Allah, maka tolonglah saudaranya. Ini yang janji Rasulullah. Hadis ini keluar dari lisan seorang yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang tidak pernah berdusta. Udah jadi kaidah. Kalau kita pengen ditolong sama Allah, tolong saudaranya, pasti Allah tolong, yakin Pak. Ya, karena yang bicara siapa? Rasulullah SAW. Udah ada Pak ya? Ya, itu dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.